Halo para penggiat BUMDes di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di ruang belajar Resbon. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama seputar BUMDes. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, menurut data dari Kementerian Desa, sampai tahun 2018 sudah lebih dari 54.000 BUMDes di Indonesia berdiri. Namun kalau kita melihat kenyataan di lapangan, tidak sedikit dari BUMDes-BUMDes tersebut yang mengalami gagal tumbuh atau mati suri. Salah satu penyebabnya adalah BUMDes-BUMDes tersebut ternyata tidak mampu mengembangkan unit usahanya. Di ruang belajar Resbon kali ini, kita akan membahas pokok bahasan tentang bagaimana cara mengembangkan unit usaha BUMDes. Kita akan ditemani para pegiat BUMDes dari Desa Marsdan Raya, yaitu BUMDes Marsdan Jaya. BUMDes Marsdan Jaya baru beroperasi pada awal tahun 2020 dan pada akhir tahun 2020 mereka berhasil meraup keuntungan hampir 70 juta rupiah. Sebuah nilai yang fantastis. Selain mengembangkan unit usaha di bidang penjualan dan penyewaan, BUMDes Marsdan Jaya juga mengembangkan bidang pertanian dan peternakan. Di bidang peternakan ayam, mereka mengembangkan usaha ternak ayam petelur, karena kebutuhan telur sangat tinggi di daerah mereka. Di bidang pertanian, mereka mengembangkan kebun hidroponik, di mana mereka menanam sawi, kangkung, dan sebagainya. Selain itu juga mereka mengembangkan pertanian di polybag. Tanaman di polybag ini, selain meningkatkan keuntungan, juga menambah keasrian taman mereka. Yuk kita cari tahu bagaimana BUMDes Marsdan Jaya mampu mengembangkan unit usahanya sehingga berhasil meraup keuntungan sedemikian besar. Baik Pak Kades, kita kedatangan tamu. Beliau merupakan salah satu ketua BUMDes dari Tajau Mada yang berkunjung ingin belajar ke BUMDes kita, Pak Kades. Mungkin Pak Junaidi bisa memperkenalkan diri dulu. Saya Pak Junaidi, Benedetto Junaidi dari BUMDes Tajau Mada Jaya, Desa Tajau Mada, Kecamatan Seberuang. Ke sini ingin belajar tentang pengembangan usaha di BUMDes. Kami BUMDes Tajau Mada sudah mendirikan BUMDes Tajau Mada tahun 2019, tapi belum ada usahanya, Pak. Perlu kami beritahukan dengan Pak Junaidi bahwa kami mendirikan BUMDes ini dari tahun 2018. Pada waktu itu terus terang perjalanan daripada BUMDes ini masih tertatih-tatih, baik di segi manajemennya maupun di segi struktur keorganisasian memang belum menunjang. Ketika datangnya Resbon bertemu dengan kami dan ingin mengajak kami bekerja sama bagaimana membuat sistem manajemen BUMDes ini, dan kami sangat terbuka pada waktu itu. Langsung kami iakan dan kami terima dengan senang hati. Dengan hadirnya Resbon Pinang Bulu, mulailah kami belajar kepada Resbon Pinang Bulu, dan Resbon Pinang Bulu mengedukasi kami sehingga kami sampai hari ini sudah berjalan dengan baik. Pertama-tama kami Pak Junaidi merasa bingung kemana kami ingin mencari
informasi tentang bagaimana sistem manajemen ini. Tapi dengan hadirnya respon ini sangat membantu kami dalam hal sistem manajemen, mengedukasi kami terus, sehingga kami sekarang sudah mulai berjalan dengan baik. Yang pertama kami menjalankan gas LPG, kemudian yang kedua kami sembako, yang ketiga ini ada hidroponik atau perkebunan hidroponik, ini sedang berjalan. Kemudian dari respon juga memang mendampingi kami terus bagaimana supaya sistem ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Nah, dengan berjalanan waktu kami dari BUMDes Marsedan Jaya ini sudah mendapat keuntungan sekitar 56 juta per tahunnya. Nah, itu dari sumbernya gas dan sembako, kemudian yang lain-lain seperti kerupuk kering, abon ikan. Nah, jadi ini sudah mulai berjalan. Pak Kades, kami masih bingung memilih unit usaha yang kami pilih. Apa dasar pertimbangan untuk memilih unit usaha di BUMDes supaya kami tidak salah pilih, Pak? Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Junaidi tadi, bahwa BUMDes yang dipimpin oleh Pak Junaidi ini memang belum bisa berjalan. Jadi kalau menurut saya bahwa prinsip dasarnya itu adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi masyarakat. Itu dasarnya. Nah, bagaimana memperkuat ekonomi masyarakat ini tentu kita harus melihat bagaimana potensi yang ada di desa kita ini. Jadi potensi itulah yang perlu kita lihat. Bagaimana ada potensi, kemudian bagaimana sistem pemasarannya, tentu kita harus memanage itu lebih baik. Nah, kalau di situ memang ada potensi yang bisa kita kembangkan, artinya itulah yang kita jalankan. Nah, kemudian tentu BUMDes ini berorientasi kepada ekonomi sosial. Nah, ekonomi sosial ini artinya kita memperdayakan masyarakat, sehingga masyarakat ini nanti bisa berjalan soal ekonomi, kemudian ketenaga kerjaan. Nah, jadi sehingga desa kita ini tidak ada yang nanti menganggur. Minimal kita memberi peluang kepada mereka untuk berkarya di desanya, sehingga desa kita ini nanti akan bisa berkembang dengan sendirinya. Kita kemandirian kita ini yang perlu kita tonjolkan, bahwa BUMDes kita ini betul-betul bisa memperdayakan masyarakat dari segi ekonomi, dari segi ketenaga kerjaan, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi sehingga nanti masyarakat ini merasakan bagaimana dampak daripada pendirian BUMDes ini, sehingga mereka rasa memiliki itu. Ini yang ingin kami pelajari, Pak. Bagaimana cara menganalisis potensi desa yang bisa dikembangkan di BUMDes kami, Pak. Pak Junaidi, awalnya kami juga bingung dalam menentukan unit usaha yang ada di BUMDes. Tapi kami walau kedatangan respon ke sini, kami sering berdiskusi bagaimana cara menentukan unit usaha dengan respon. Dan akhirnya kami menemukan strateginya. Ada 3 pertimbangan dalam menentukan unit usaha. Yang pertama, kita harus tahu potensi desa kita seperti apa, kemudian masalah apa yang ada di desa kita, kemudian kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Dan ketiganya lagi,
mau kemana arah desa ini 5 tahun ke depan, seperti itu. Ini dengan adanya hal ini kita dapat menentukan unit usaha untuk BUMDes ini, Pak. Kami melihat kendala yang ada di masyarakat kami itu tentang LPG, Pak. LPG 3 kilo yang harganya lumayan mahal. Di dalam semenjak hadirnya BUMDes kami bisa memberikan harga yang baik pada masyarakat dengan harga Rp25.000 dibandingkan biasanya masyarakat membeli dengan harga Rp40 sampai Rp45.000 di warung. Yang kedua, kami kemudian mendirikan unit usaha di bidang penyewaan kursi dan tenda. Kemudian ada mendirikan lagi unit usaha tentang penyewaan mobil pickup. Kemudian yang terakhir baru saja kami dirikan unit usaha sembako. Karena di sini kami melihat BUMDes ini harus menyesuaikan kebutuhan yang ada di desa. Jadi dalam menentukan unit usaha kita pertama-tama harus menentukan kelayakan unit usaha ini, apakah cocok di bidang kita ataupun tidak, apakah dengan masyarakatnya. Tentunya dalam bidang kelayakan usaha ini ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi dulu, Pak. Yang pertama itu kelayakan yang pertama adalah mudah dan sederhana. Tentunya dalam usaha kita sesuai dengan kemampuan di bidang kita. Yang kedua ada modal relatif rendah dan terjangkau tentunya untuk desa. Yang ketiga ada risikonya rendah tentunya, Pak. Kita tentu menentukan unit usaha kita harus menentukan risikonya dulu, Pak. Yang keempat ada memiliki profit atau laba. Yang kelima kemudian memiliki benefit dan manfaat. Keenam ada keberadaan BUMDes tidak mematikan usaha masyarakat yang ada, seperti itu, Pak. Dari kriteria ini kita harus menentukan unit usaha yang cocok untuk BUMDes, melihat juga potensi yang ada di desa kita. Seperti contohnya kami mendirikan LPG karena kami memecahkan masalah yang ada di desa kami. Seperti LPG ini kemarin masyarakat sudah membeli dengan harga yang cukup mahal. Semenjak adanya BUMDes Marsedan Jaya ini kami bisa mengendalikan harga LPG seperti itu, Pak. Saya melihat di YouTube BUMDes ini sudah berhasil, sudah mampu meraup keuntungan sekitar 50 juta. Dan sudah mampu menyalurkan CSR. Apa sih rahasianya untuk BUMDes Marsedan Jaya? Baik, Pak Junaidi, rahasia kami dalam mengembangkan unit usaha BUMDes, kami di sini ada 3, Pak. Ada 4 yang kami lakukan. Yang pertama, bagaimana kami mempunyai saluran penjualan yang baik, Pak. Saluran penjualan yang baik kepada masyarakat, kemudian bekerja sama dengan pihak yang lain juga, dari usaha mikro juga kami juga ada bekerja sama. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi pemasaran kami, menggunakan strategi pemasaran yang tepat untuk mengembangkan unit usaha kami. Selain itu juga kami selalu meningkatkan sumber daya manusia, Pak. Seperti karyawan kami selalu kami berikan sharing terus bagaimana cara meningkatkan kapasitas mereka dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang ada sehingga kami bisa selalu punya kemampuan di bidang masing-masing, Pak. Di daerah kita ini ada perkebunan sawit. Apakah sudah ada kerjasama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, Pak? Baik Pak Junaidi, perlu saya sampaikan bahwa Pak Junaidi, kita 2 kecamatan ini, Kecamatan Semita dan Seberang, diapit oleh 2 perusahaan besar, yaitu Kencana Group dan Sinarmas Group. Tentunya Pak Junaidi, di perusahaan ini banyak peluang-peluang bisnis untuk kita bekerja sama, terutama di bidang sembako. Kemudian yang kedua di unit gas LPG. Yang ketiga seperti sayur-sayur, ya. Nah, di kami di sini terus terang
sebelum Pinang Bulu ini masuk kepada kami, memang kami sudah ada kerjasama, tapi secara intern. Nah, secara intern kami sudah dibantu perikanan, kemudian ayam petelur. Nah, ini nanti dengan adanya kerjasama ini tentu kita nanti seperti kami di Marsedan Raya ini punya potensi danau Marsedan. Nah, ini nanti bagaimana kami akan bekerja sama kepada pihak perusahaan yang akan dijembatani oleh pihak Resbon Pinang Bulu ini, supaya nanti bisa kami laksanakan sesuai dengan MOU yang akan kami kerjasamakan. Untuk memperkuat kerjasama itu, tentu kita harus punya payung hukumnya. Nah, payung hukum yang ada di desa yaitu Perdes, Peraturan Desa. Nah, dalam hal ini kami selaku kepala desa mendapat masukan bimbingan dari Resbon Pinang Bulu untuk membuat perdes itu sebagai payung hukumnya, sehingga nanti landasannya itu kuat ketika kami telah melaksanakan kerjasamanya itu nanti. Nah, saya berharap kepada Pak Junaidi nanti potensi yang ada di sana di perusahaan yang masuk di dalam wilayah Sinarbas, jadi bagaimana kerjasama itu nanti. Nah, tentu kita harus ada juga pelatihan nanti lewat Resbon Pinang Bulu untuk membuat landasan hukumnya. Nah, mudah-mudahan itu nanti kita coba berkolaborasi, kita berbagi ilmu lewat Resbon Pinang Bulu ini, sehingga nanti kita bisa kerjasama dalam bentuk apa yang ada potensi di desa Bapak itu bisa ditransfer ke desa kami. Begitu juga kami, kalau ada nanti produk-produk yang bisa kami transfer kepada desa Bapak, nanti akan kami juga transfer ke desa Bapak, sehingga kita ada kerjasama bentuknya peraturan desa bersama. Nah, inilah yang perlu kita wujudkan ke depan, bagaimana supaya kita mengangkat harkat martabat daripada masyarakat sehingga ekonomi masyarakat ini bisa kuat. Nah, sehingga kita mencapai masyarakat yang bisa sejahtera. Saya pikir itu, Pak Junaidi. Wah, kami banyak belajar Pak Kades. Terima kasih banyak Pak Kades. Terima kasih Pak Ketua BUMDes ya atas pengalamannya. Mudah-mudahan nanti kami bisa menerapkannya nanti di BUMDes kami Pak, BUMDes Tajamada.